Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang percaya pasti tahu kalau surga itu ada. Ya, setiap kita pasti yakin, kita pasti percaya itu, surga itu ada. Karena firman Tuhan juga sudah mengatakan akan hal itu. Sebagai orang percaya kita pasti ingin supaya suatu saat nanti ketika kita berada di balik kematian, kita bisa diterima di dalam kerajaan surga. Gambaran tentang kerajaan surga ini sudah sangat jelas. Wahyu 21 kalau kita melihat ayat 1 dan ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita dengan sangat jelas bahwa surga itu ada. Ya, surga itu ada. Apa yang dikatakan di dalam Wahyu 21 dan Wahyu 22, kalau kita mau baca kebenaran firman Tuhan, di situ kita akan mendapatkan satu gambaran yang sangat jelas bahwa surga itu benar-benar ada. Surga itu benar-benar nyata. Bahkan Tuhan Yesus sendiri telah memberi suatu peringatan keras bagi kita tentang surga. Di dalam Matius pasal yang ke-7, kalau kita melihat ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23, Tuhan Yesus katakan begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus sebagai sebuah gambaran dari akhir kehidupan di dunia ini, di mana semua manusia nantinya akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal atau kehidupan di kekekalan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini memberi suatu gambaran kepada kita bahwa untuk masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya atau kehidupan di kekekalan itu, untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, tidak bisa secara otomatis. Sekali lagi, tidak bisa secara otomatis. Karena kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah, di mana kita semua harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini, saudaraku, baik ataupun jahat. 2 Korintus pasal yang ke-5, kalau kita membaca mulai ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dikatakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara perhatikan itu, dari kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku, mulai dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, sudah menjelaskan kepada kita bahwa di kekekalan nanti, di kehidupan yang sesungguhnya nanti, atau di balik kematian nanti, ada pengadilan Tuhan. Sekali lagi, ada pengadilan Tuhan.
Dan di pengadilan Tuhan inilah baru akan nyata bagi kita semua kelak, ya, atau nanti, apakah kita layak diterima di dalam kerajaan sorga atau tidak. Saudara, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang percaya kita tidak bisa berkata asal percaya saja pasti masuk surga. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi di sini jelas sekali, saudaraku, kalau kita tahu dan kita percaya bahwa surga itu ada, ya, kita juga harus tahu bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu ada harga yang harus kita bayar. Sekali lagi, ada harga yang harus kita bayar. Harga yang harus kita bayar itu bukan nanti di kekekalan, bukan nanti di balik kematian, tetapi harga yang harus kita bayar itu saat ini. Sekali lagi, saat ini ketika kita masih hidup di dunia ini, harga yang harus kita bayar itu sangat jelas. Kita harus hidup melakukan semua kehendak Allah Bapa di surga. Jika tidak, kita tidak akan mungkin bisa diterima di dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya Rasul Paulus sendiri berkata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara perhatikan itu. Kenapa? Karena semua kita harus menghadap takhta pengadilan Allah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghindari pengadilan Kristus. Entah itu orang Kristen atau orang percaya, atau kita berkata kita anak-anak Allah, bahkan kita berkata kita ini pendeta majelis gereja, pengerja gereja full timer, ya, worship leader, singer, semua kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Jadi di sini kita harus sadar, saudaraku, bahwa kalau kita tahu surga itu ada, suatu tempat di mana orang-orang yang diterima di dalam kerajaan surga ini akan hidup dalam kemuliaan Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan di sana tidak ada lagi duka dan air mata, sebab Allah telah menghapus segala air mata. Inilah yang firman Tuhan katakan, Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara perhatikan itu. Ini adalah sebuah gambaran kehidupan yang sesungguhnya yang begitu luar biasa. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kalau kita tahu surga itu ada, kalau kita tahu tidak semua orang bisa diterima di dalam kerajaan surga, kalau kita tahu untuk masuk kerajaan surga berarti kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dan ketentuannya itu adalah kita harus melakukan semua kehendak Allah Bapa di surga. Kenapa kita tidak mau berjuang untuk melakukan semuanya itu yang merupakan perintah Allah kepada kita? Kenapa? Jawabannya hanya satu, saudaraku, karena selama ini kita sudah tertipu oleh dunia ini. Kita sudah dibuai dengan kesenangan-kesenangan hidup dunia yang semuanya itu hanya mengikuti hawa nafsu diri, padahal itu semua akan menggiring kita kepada kebinasaan kekal. Saudara, kalau kita tahu surga itu ada, kita harus berjuang untuk itu. Sebab tidak cukup kita hanya mengaku percaya kepada Allah, tetapi kita tidak memiliki keinginan untuk tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya. Atau dengan kata lain, cara hidup kita saat ini, cara hidup yang selalu memberi diri terikat dengan dunia ini, selalu ingin menikmati kesenangan hidup dunia ini, sudah menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak punya keinginan, kita tidak punya gairah, kita tidak punya hasrat untuk hidup di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebab orang yang mau tinggal di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, ia akan berjuang untuk melepaskan dirinya dari keterikatan dengan dunia ini, dan yang dikejar hanya satu,
Tuhan dan kerajaannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Haleluya. Amin.